kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Baik, Sahrul, terima kasih sudah memenuhi undangan Bapak ya ke sini. Nah, Sahrul tahu nggak kenapa dipanggil ke sini sama Bapak? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya baik. Jadi gini, Rul. Kemarin pas hari Jumat, ya hari Jumat jam terakhir ada laporan ke Bapak. Wali kelas 1 itu ngobrol sama Bapak bahwa Sahrul itu di jam terakhir di hari Jumat itu malah pulang duluan atau bolos. Saya khawatir pulang duluan tuh kemana gitu ya, keluyuran atau kemana, atau janjian sama geng motor atau siapapun di luaran sana gitu ya. Saya khawatir gitu. Makanya di sini Bapak mau konfirmasi betul tidak yang disampaikan oleh wali kelas itu, betul nggak? Betul, Pak. Jadi Sahrul benar bolos Ya. hari Jumat jam terakhir. Baik. Nah, Sahrul paham tidak bahwa itu sebuah kesalahan? Paham. Ya. Jadi itu sebuah kesalahan ya. Ya. Nah, baik Rul, di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada ini, gitu ya. Jadi memang patut kita ketahui bahwa berbuat salah itu bagi manusia seperti kita memang manusiawi, gitu ya. Berbuat salah itu manusiawi. Dan karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia tempatnya salah dan lupa, betul ya. Jadi kalau Sahrul sudah merasa bersalah itu sudah bagus ya. Nah, dari tindakan atau yang dilakukan oleh Sahrul kemarin di hari Jumat ataupun bolos itu ya. Nah, mungkin Sahrul punya alasan kenapa Sahrul melakukannya. Karena terpaksaan, Pak. Di Jumat Sahrul mulas. Terpaksa gimana? Karena mulas. Mulas. Ya. Terus Sahrul gimana? Langsung pulang karena di sini gak ada air. Oh, Sahrul mulas, di sini nggak ada air, jadi langsung pulang. Ya. Jadi Sahrul nggak bilang sama siapa-siapa? Enggak. Sama bapak ibu guru? Enggak. Enggak. Sama wali kelas? Enggak. Enggak. Sama teman barangkali ngobrol nggak? Enggak. Nggak juga. Jadi pulang. Jadi Sahrul langsung pulang. Ya. Oh, udah. Jadi dari tindakan yang Sahrul lakukan ini, menurut Sahrul ada nilai-nilai yang dilanggar nggak sama Sahrul? Ada. Nilai apa tuh menurut Sahrul? Nilai kedisiplinan, Ya. tata tertib sekolah. Jadi ada nilai-nilai yang dilanggar ya, Ya. aturan sekolah, tata tertib sekolah, begitu ya. Ya. Baik. Nah, menurut Sahrul dari kejadian ini, Sahrul mau jadi orang seperti apa sih? Mau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menjadi lebih baik Ya. dari sebelumnya. Nah, kalau begitu, Sahrul bersedia tidak memperbaiki permasalahan ini? Ya, bersedia, Pak. Bersedia. Caranya gimana, Sahrul? Jangan mengulangi hal yang kemarin-kemarin. Tidak mengulangi lagi. Ya. Terus apa lagi? Kalau mau kemana-mana berkomunikasi dengan guru, wali kelas. Oh iya betul. Jadi harus menjalin komunikasi yang baik Ya. ya dengan guru maupun dengan wali kelasnya. Jangan sampai slonong boy pulang aja begitu, karena di sini kan ada aturan. Baik, itu ya Bro ya. Ya. Jadi Sahrul sudah menyadari dan mau memperbaiki kesalahan kemarin. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih. Sahrul sudah mengakui, kemudian mencari solusi bersama dari permasalahan ini.
Terima kasih ya Rul ya. Ya. Mudah-mudahan Sarul ke depan jadi orang yang lebih baik, taat aturan, taat tata tertib dan sebagainya, menjadi orang yang sukses. Nah, baik, itu saja ya Rul ya. Jadi mudah-mudahan Sarul bisa melakukan itu semua. Ya. Sekarang mangga silakan ke kelas lagi, belajar lagi ya. Terima kasih ya Rul. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti restitusi dengan Bapak Guru Sekolah, saya sadar atas kesalahan yang saya perbuat dan saya berjanji akan berminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Baik Holis, terima kasih sudah memperhatikan Bapak hari ini. Ya, tapi Holis juga melakukan perjuangan Bapak sih. Jadi gini, kemarin siswa kita Pak Ahmad melakukan pembatalan bahwa Pak Ahmad menemui siswa di kantin sekolah itu sedang merokok. Nah, ternyata siswa itu adalah polis. Nah, Bapak mau konfirmasi dengan yang dilaporkan Pak Ahmad ke Bapak. Jadi polis yang merokok di kantin, betul ya? Ya. Jadi polis mengakui bahwa merokok di kantin di lingkungan sekolah adalah sebuah kesalahan. Ya, mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Baik Onis, ya. Jadi di sini Bapak ingin mencoba untuk konfirmasi sekaligus mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Onis ya. Jadi Bapak tidak ingin menyudutkan atau mencari siapa yang salah, tapi Bapak akan mencoba mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, karena apa? Karena gini ya Lis ya, yang namanya manusia mah tidak sempurna, tempatnya salah dan lupa. Jadi manusiawi kalau kita sebagai manusia yang berbuat kesalahan. Nah, dari kejadian ini Lis, Bapak bertanya, berarti saat ini Olis sudah menjadi orang yang baik atau belum menjadi Olis ini? Ya belum, Olis masih merokok. Nah, Olis pasti paham itu, pasti punya alasan kenapa Olis melakukan itu justru mengalami orang-orang. Jadi Olis terbawa-bawa begitu ya? Ya. Betul? Nah, padahal Holis itu dari merokok itu ya bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Tahu nggak apa yang lebih buruk? Apa coba? Nyimeng, nyelundup, narkoba. Nah, betul ya. Holis gimana tuh? Berani ya? Jangan ya. Berani benar ya, bagus itu. Jadi Holis harus mempertahankan sikap itu, mempertahankan keberanian Holis untuk tidak mencoba-coba untuk melakukan apa nyimeng, atau narkoba itu jangan sampai melakukan itu ya. Oke, nah dari yang Holis lakukan itu ya, tindakan Holis merokok di kantin itu kan ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, betul nggak? Betul ya. Menurut Holis nih, apa nilai-nilai yang telah dilanggar oleh Holis? Nilai disiplinan, betul? Jadi nilai-nilai peraturan, nilai-nilai tata tertib ya, disiplin. Holis sendiri mau menjadi orang seperti ini, menjadi lebih baik dari yang sekarang. Nah, kalau begitu Holis
pasti punya rencana, ya kan? Kira-kira bersedia tidak melakukan perubahan atau memperbaiki dari kesalahan? Nah, kira-kira dengan Holis bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini, mengulang-ulang, tidak mengulangi lagi. Terus kalau ada ini dari teman, gimana? Kalau ada rayuan-rayuan dari teman, mengulangi lagi, dijauhi ya, jangan sampai terjadi, gitu ya. Jadi pertama tidak akan mengulangi lagi, kemudian tidak akan terpengaruhi oleh rayuan-rayuan dari teman-teman di luar sana untuk Holis merokok, ya. Baik, itu ya Lis ya. Jadi hari ini Holis sudah menemukan solusinya sendiri bahwa Holis tidak akan melakukan kesalahan yang sama, yaitu merokok kami atau merokok di lingkungan sekolah atau seusia ini dari ya. Paham ya Lis ya? Baik, terima kasih Holis sudah menyadari itu semua. Mudah-mudahan Holis akan menjadi pribadi atau siswa yang lebih baik dari sekarang ini dan bisa mencapai kesuksesan. Terima kasih ya Lis ya. Baik, Bapak doakan semoga ini menjadi pelajaran yang sangat penting, sangat berharga bagi Holis, dan Holis menjadi orang yang baik. Ya, terima kasih. Semoga Holis sekarang kelas lagi untuk belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti restitusi dengan Bapak Kepala Sekolah, perasaan saya menjadi plong dan saya berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut dan saya akan bergaul dengan teman dengan hal yang positif. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hari ini coba kita bertemu kembali dalam suasana yang bahagia. Semuanya bahagia kan? Semuanya bahagia? Iya, alhamdulillah. Kita harus sehat, harus bahagia. Untuk intinya hidup kita harus semuanya sehat, semuanya bahagia. Baru merasakan kenikmatan hidup yang saat ini. Betul? Ya. Baik anak-anakku semua, Bapak sengaja sini satu perkara yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu kita akan coba membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang diyakini, ya, yang diyakini oleh kita semua di dalam satu kelas ini untuk melaksanakan dengan hati. Apa? Dengan hati, bukan dengan keterpaksaan. Jadi kalau ada peraturan kelas itu belum tentu menjadi sebuah keyakinan kita. Peraturan bisa jadi hanya peraturan saja, tapi belum jadi keyakinan bagi kita. Ya, bisa saja peraturan yang ada kita langgar. So, kita langgar. Maka peraturan agar menjadi terinternalisasi dalam diri kita, maka peraturan kelas yang kita miliki itu kita akan buat menjadi sebuah keyakinan. Bagaimana cara membuat keyakinan? Nah, kalian nanti akan menulis di kertas sticky note ini. Ini namanya sticky note. Nanti ini bisa ditempelkan ya. Nanti bisa ditempelkan di masing-masing. Ya, nanti ditempelkan di dua apa ini? Dua kertas karton ini. Nah, ditempelkan. Nanti kita pilih, ditempelkan di sini. Oke. Kalian tulis peraturan-peraturan di kelas kita. Jadi dari kita, untuk kita, oleh kita. Contoh, misalkan kelas kita harus bagaimana anak-anak. Ya, misalkan tidak boleh membawa sampah plastik, tidak boleh membawa sampah plastik atau tentang misalkan masuk kelas harus bagaimana, pakai bajunya harus bagaimana, gitu ya. Tulis yang kalian inginkan dari sebuah peraturan di kelas ini.
peraturan di kelas ini nanti akan menjadi sebuah keyakinan di kelas ini. Ya, paham ya? Akan menjadi sebuah keyakinan di kelas ini untuk peraturan-peraturan apa saja yang bisa dilaksanakan di kelas ini. Ya, setiap orang satu aja. Setiap orang satu. Silakan, nggak usah patilon-tilon, nggak usah nirong, ya. Bisa kan? Satu orang satu saja. Tolong dibagi. Nah, awas nulisnya jangan kebalik ya. Jadi pas saya lemnya nanti tempel di sini di bagian belakang. Paham ya? Bantu bagikan. Dibagikan. Ya. Silakan dibagi. Tulis peraturan kelas kita, ya. Tulis peraturan kelas kita. Tulisannya yang bisa terbaca ya, yang bisa terbaca. Silakan. Toh, estafet aja tuh. Bagikan. Ya. Itu orang satu aja ya. Satu orang satu aja. Perhatikan lemnya di sebelah mana, tulisnya di bagian belakang lem. Ya. Toh, udah kebagian semua? Yang belum? Tulis ya? Tulis. Silakan. Tulis. Tulis peraturan kelas kita. Satu orang satu aja ya. Jangan sama sih satu ya. Atau jangan kalau nggak bisa. Semuanya dari kita, untuk kita, oleh kita. Semuanya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, satu orang satu aja ya. Satu aja, satu peraturan. Satu orang satu peraturan, silakan dibuat bersama-sama. Silakan tulis satu peraturan saja. Silakan, satu orang satu peraturan. Yang sudah boleh langsung ditempel ya. Boleh langsung ditempel sebelah sini. Tulis. Ditempelkan yang sudah dilakukan. Tapi benar mal saya stabilannya ayahnya. Nih. Itu oyak gini tuh oyak gini. Ya stabilan. Ya, silakan ditempel. Iya. Isinya apa boleh? Yang belum, kan? Ayo guys, tempel ya, tempel sini, tempel.
bisa minjem Kak ke Wita. Terima kasih. Nah, perhatikan, itu adalah peraturan kelas yang kita buat bersama-sama, ya, yang kita buat bersama-sama. Pertama, kita coba baca satu-satu. Kalian boleh membuli teman dengan teman. Setuju? Setuju. Tuh. Nah, kita simpan di sini ya. Yang sama di sini, yang sama di sini. Jangan buang sampah di kelas. Apa ini? Sopan santun terhadap guru. Menjaga kelas tetap bersih dari sampah. Oke, ini sama ya. Berarti sama dengan membuang sampah. Jangan buang sampah, sudah kan? Wakili. Jangan berisik di kelas. Kita harus serius dalam belajar di kelas. Yuk. Oke. Jangan membuli sesama teman, sudah ya? Buang sampah sudah. Tidak sama ya? Sudah. Harus berpakaian rapi. Ya. Harus disiplin. Disiplin. Oke, setuju? Oke. Jangan buang sampah, sudah ya? Tidak boleh membuli, sama ya? Dan jangan buang sampah. Hargai guru, sama tadi yang sopan santun. Mendisiplinkan diri, sama. Jangan buang sampah, sama. Bolos sekolah. Jangan bolos sekolah. Sama nggak? Oke, kita simpen aja dulu ya. Simpen. Peraturan kelas, jangan membawa sampah di kelas. Oke, sama ya. Tidak memakai topi, sweater saat di kelas. Nanti pakaian rapi ya, pakaian rapi. Ayo membawa bekal setiap hari, boleh. Buang sampah, jangan sebut nama orang tua. Nah. Jangan buang sampah. Tidak boleh kopi, sampah. Sampah. Buang sampah. Mengambil pulpen orang lain. Jangan mengambil pulpen orang lain. Tidak bukan ya. Tidak boleh pakai sweater. Jangan memakai sendal. Harus pakai sepatu dan disiplin ya, dia. Biar rapi. Ingin di kelas kan? Bullying. Oke. Segini lagi. Jangan berisik di kelas saat jam pelajaran, sama ya. Ingin kelas menjadi tidak berisik, sama. Dilarang sampah, Bapak. Jangan pakai sepatu ke dalam kelas. Apa tuh jangan pakai sepatu dalam kelas? Nanti masuknya kemana ya? Jangan menghina fisik orang lain. Jangan suka nyolong pulpen orang lain. Jangan buang sampah, jangan ribut, jangan pakai topi, tidak boleh menggunakan handphone maupun lainnya. Apa ini? Saya ingin peraturan agar tidak telat dalam pelajaran maupun lainnya. Apa ya? Saya ingin peraturan agar tidak telat. Tidak boleh membuli. Oke, berarti kesimpulannya ada segini. Tulisan kalian kesimpulannya ada berapa? Ada beberapa poin. Silakan kita satu orang untuk menuliskan di sini. Keyakinan kelas. Tulis. Ini kesepakatan nih. Oke, nanti kita coba untuk menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini kan masih ada tidak boleh ya. Jadi kalau keyakinan kelas, kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Bagaimana kalimat yang positif? Itu tidak ada kata tidak. Dengan teman. Berarti jangan tulis tidak boleh. Jangan pakai kalimat negatif. Pakai kalimat positif. Kira-kira kalimat positifnya apa? Tidak boleh
Kayak membuli. Dia apa dia? Membuli itu menghargai atau enggak? Nah, kira-kira kalau membuli itu tidak menghargai kan? Jadi gimana? Menghargai sama. Nah, tulis. Menghargai sama. Keyakinan kelas kita satu, menghargai sesama teman tanpa memandang fisik, tanpa memandang orang tua atau laki gitu. Tidak boleh karena kita sudah sama-sama harus saling menghargai. Oke, poin yang berikutnya. Jangan buang sampah di kelas. Kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada. Jangan membuang sampah di kelas. Berarti tentang apa? Tentang apa? Tentang kebersihan. Jadi gimana kata-kata yang pas? Apa? Tadi apa? Yang pertama menghargai sesama teman. Kata-kata yang positif. Jaga kebersihan. Apa kebersihan apa? Kelas dan lingkungan Sekolah. silakan tulis. Menjaga kebersihan kelas dan kita tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh membuang sampah di depan kelas sembarangan gitu ya. Tidak boleh membawa sampah kelas ke dalam sekolah. Betul? Lingkungan sekolah. Lanjut. Sopan santun terhadap guru. Sopan santun terhadap guru. Kira-kira positif ya itu ya. Berarti apa? Selain sopan santun yang lebih luas. Menghargai. Menghargai guru dan warga sekolah. Ya. Menghargai bersama, bukan bersama. Menghargai guru dan warga sekolah. Jadi kayak Bapak Ule harus dihargai, kayak TU, Pak Sepot namanya harus dihargai, ya. Kayak ke Bapak kepala sekolah juga sama, ya. Semuanya saling menghargai. Lanjut. Jangan memakai sepatu ke dalam kelas. Jangan memakai sepatu ke dalam kelas. Tadi yang kebersihan ya. Berarti udah masuk nggak? Masuk nggak ke kebersihan? Masuk. Berarti sepatunya harus dilok. Sudah clear ya? Tidak boleh menggunakan handphone. Mau siswa atau guru hanya boleh digunakan jika ada kepentingan seperti ada urusan kerja. Tidak boleh menggunakan handphone. Apa? Tidak boleh menggunakan handphone. Artinya apa? Apa bukan handphone? Menggunakan alat komunikasi bila dibutuhkan. Belajar menggunakan alat. Terus jangan berisik di kelas, harus berpakaian rapi, harus disiplin. Nah itu bisa satu kata. Jangan berisik, harus berpakaian rapi, harus berpakaian rapi, harus disiplin. Harus disiplin di sini. Jangan berisik di kelas. Apa? Kalau berisik itu tentang apa? Kalau berisik itu tentang apa? Tentang gageng. Tentang apa? Tentang apa? Mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu aktivitas belajar. Mengganggu belajar. Mengganggu apa? Mengganggu aktivitas belajar. Itu apa lagi? Mengganggu fokus. Kalau berisik harus pakaian rapi, harus disiplin. Itu maksudnya kemana? Masuk disiplin seluruh orang.
Disiplin berarti apa? Disiplin, tidak boleh berisik. Disiplin nggak? Apa dong? Kalau yang ini berarti sudah yang negatif nih. Ini jangan berisik, berarti kan? Dan kenyamanan. Setuju? Menjaga ketertiban dan kenyamanan. Tulis. Menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Nanti setelah itu beres, ditulis. Jadi keyakinan. Ini kesepakatan kelas. Ini keyakinan. Menjaga ketertiban. Lagi apa? Disiplin, rapi, jangan bolos sekolah. Berarti apa ya? Berarti apa? Menjaga apa? Apa bareng-bareng? Disiplin, jangan bolos. Itu berarti disiplin ya? Apa? Mematuhi peraturan yang ada di mematuhi peraturan yang ada di mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Jadi sama ya, membawa bekal setiap hari. Peraturan dari sananya membawa bekal itu setiap hari. Contohnya Rabu, setiap hari. Ada nanti Rabu. Membawa bekal setiap hari. Salah lagi dengerin. Dengerin. Ini yang jarang pakai, yang jarang bawa laki-laki ya. Yang jarang bawa bekal laki-laki. Besok bawa bekal. Ya, setiap hari bawa bekal. Setiap hari mah bawa bekal. Bawa bekal apa? Makanan dari rumah. Pakai apa? Pakai misting, pakai wadah. Minumnya pakai tumbler. Sudah ada keyakinan kan membawa bekal setiap hari. Oke, berarti ada 7 poin kesepakatan kelas jadi sebuah keyakinan. Pertama, menghargai sesama teman. 2, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 3, menghargai guru dan warga sekolah. 4, menggunakan alat komunikasi bila dibutuhkan. 5, menjaga ketertiban kelas dan kenyamanan kelas. 6, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. 7, membawa bekal setiap hari. Tulis yang rapi ini nanti ditempel di sini. Nanti tulis ya. Tulis. Nanti kalian berfoto di sini. Siap ya? Nanti foto ada dua-duaan ini gitu ya. Ya? Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah membuat keyakinan ini dengan baik, dengan konsisten dan bertanggung jawab. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, silakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum
hormati semuanya, terima kasih sudah ada di ruangan ini untuk sama-sama melakukan kegiatan diseminasi ya, untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau sosialisasi berkaitan dengan budaya positif. Nah, teman-teman semua, ini materi yang sangat bagus teman-teman ya, yang sangat bagus untuk kita ketahui bersama-sama. Ini adalah materi yang ada di modul calon guru penggerak. Jadi tidak ada salahnya kita berbagi pengetahuan, berbagi ilmu ya, yang dapat nantinya Bapak Ibu jadikan sebagai proses pembelajaran di sekolah ini ya. Jadi setelah Bapak Ibu memahami apa itu budaya positif, nanti Bapak Ibu bisa melakukannya, bisa mempraktekkan baik di lingkungan kelas Bapak Ibu maupun di lingkungan sekolah yang lebih luas ya. Karena materi ini saya juga peroleh dari sebuah proses kegiatan di pendidikan guru penggerak. Jadi ini ilmu yang sangat mahal, yang bagus, dan efeknya atau dampaknya juga bagus buat para peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, silakan kita bersama-sama belajar dari apa yang akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi hasanah ilmu buat teman-teman semua dan bisa mempraktekkan dalam lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah ya. Baik, Bapak Ibu, ini budaya positif ya. Pertama, ada yang disebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Agar siswa itu dapat mengontrol dirinya dan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Jadi kalau disiplin positif justru sebaliknya itu bagaimana? Sebaliknya akan menimbulkan anak tidak percaya diri, maka itu bukan disiplin positif. Jadi kita sebagai guru tentu harus menekankan disiplin positif ya kepada siswa-siswa kita. Disiplin positif itu yang bagaimana sih gitu ya? Nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin positif yang Bapak Ibu bisa praktekkan, yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam proses menumbuhkan disiplin positif ya. Nah, pertama, ini ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba kita renungkan bersama-sama. Kita kan membuat di kelas tuh ya, di kelas itu membuatnya peraturan kelas kan. Di sekolah juga peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Kenapa nggak membuat keyakinan sekolah? Di kelas juga sama, membuatnya peraturan kelas. Nah, kenapa? Atau kesepakatan kelas. Kenapa nggak keyakinan kelas? Apa bedanya? Contoh begini, Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik yang sangat bagus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa itu kita harus pakai helm? Kenapa kita harus pakai helm? Agar menjaga. Kenapa kita harus pakai helm kalau pakai motor? Walaupun jaraknya mungkin dekat kan gitu. Agar Nggak ada polisi gitu misalkan ya. Kenapa harus pakai helm kalau pakai motor? Untuk apa? pengaman, Pak. Apa? Menjaga Keselamatan. keselamatan. Saya ngambil kata kuncinya yaitu keselamatan. Jawabannya Bapak Ibu kan keselamatan. Walaupun kadang pakai helm teh biar nggak ketilang polisi gitunya. Ayan gitu. Ada kan? Karena motivasinya biar nggak ketilang polisi. Gitu kan? Nah, tadi kata Bu Ita untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Keselamatan itu ternyata adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang kita yakini oleh semua orang. Betul nggak?
nilai-nilai yang kita yakini bahwa keselamatan itu penting bagi kita semua. Betul nggak? Penting kan? Penting. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal yang diakui oleh semua orang. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa harus cuci tangan kalau mau makan? Apa? Untuk kebersihan. Apalagi? Menjaga dari kuman. Kesehatan. Saya ambil kata kuncinya yaitu kesehatan. Kesehatan itu adalah nilai kebajikan universal yang semua orang pasti paham bahwa kesehatan itu adalah penting buat semua orang. Betul nggak? Penting. Kesehatan itu penting buat semua orang. Bahkan itu number one, nomor satu. Bahkan kesehatan itu menjadi pengali nol bagi semuanya. Pengali nol gimana? Kita berprestasi tapi nggak sehat, gimana? Gitu ya? Kita kuat dalam berpikir, dalam kreativitas, tapi kita nggak sehat. Maka kesehatan adalah penting, nomor satu. Kita banyak uang, tapi nggak sehat, sama nggak? Akan tidak menjadi apa-apa gitu ya. Betul lah. Jadi kesehatan itu nomor wahid, nomor pertama. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mana yang kita akui, yaitu cara membentuk atau membuat keyakinan kelas. Ini ada langkah-langkahnya. Satu, Bapak Ibu ya, kita sebagai guru harus paham bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kelas biasanya bunyinya gimana? Satu, siswa jangan membuang sampah di kelas. Betul nggak? Tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu teman. Peraturan kelas kan begitu. Betul nggak teman-teman? Yang teman-teman buat tuh sama siswanya. Betul. Yang teman-teman buat sama siswanya, begitu kan? Ya. Kata-katanya. Dan saya juga keliling ke kelas-kelas, ada juga yang kesepakatan kelas sudah seperti itu. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh apa, dilarang apa, gitu. Betul nggak? Betul. Betul nggak wali kelas? Betul. Betul kan? Dan itu dibuat bersama-sama dengan siswanya kan? Jadi kesepakatan kelas. Jadi peraturan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu itu adalah hasil kesepakatan bersama dengan siswanya. Ya. Kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang umum, yang universal. Yang universal. Nah, kalau gini di kelas, dilarang buang sampah, dilarang membuang plastik di kelas, dilarang membuang sisa makanan di kolong meja. Itu kata universalnya apa? Nilai kebijakan universal yang kita anut apa? Dilarang buang sampah, dilarang buang makanan di kolong meja, misalkan ya peraturan kelasnya itu. Ada satu nilai universal yang kita yakini, apa itu? Kebersihan. Jadi keyakinan kelas mah lebih kepada pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Nah ini. Jadi peraturan kelas yang sudah dibuat oleh teman-teman wali kelas, yang disepakati oleh siswanya, itu adalah peraturan kelas yang masih dalam bentuk kata-kata negatif. Cuma kata-kata negatif teh, dilarang ini, tidak boleh ini, betul nggak?
tidak boleh itu, dilarang begini, itu adalah kata-kata negatif. Maka teman-teman harus mencari nilai universalnya, nilai kebajikan universalnya. Kayak tadi, dilarang membuang sampah, dilarang membuang sisa makanan di kolong meja, dilarang membuang sampah plastik di kelas. Itu kan nilai universalnya apa? Kebersihan atau menjaga kebersihan. Jadi ambil nilai yang itu, ya. Oke teman-teman, dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi memang betul. Berarti yang diyakini oleh warga kelas apa? Satu, kebersihan, keamanan, misalkan ya, disiplin. Cukup 3, tapi kan menyeluruh, universal. Itu tidak banyak tapi menyeluruh semuanya. Gitu, ya. Jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas semuanya. Lanjut ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan jauh-jauh. Jadi yang bisa diterapkan di kelas 9A misalkan, yang bisa diterapkan di 9B. Jadi mungkin keyakinan kelas 9A dengan 9B mungkin berbeda, atau 7A dengan 8B mungkin berbeda. Karena apa? Yang mungkin bisa diterapkan di kelas itu ya sesuai dengan karakteristik siswanya juga berbeda. Gitu. Jadi mungkin akan berbeda keyakinan masing-masing kelas sesuai dengan apa yang bisa diterapkan di kelas tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Makanya tadi semua warga kelas, ayo kita buat peraturan kelas bersama-sama. Terserah kalian mau bikin kelas, bajunya harus dimasukkan gitu ya. Nah pasti anak-anak pasti pada nulis begitu, satu orang satu poin loh ya. Nulis kan? Pasti nanti ada yang beririsan mereka tuh, kumpulin sama kita. Nanti ada yang beririsan satu sama lain. Nah, yang beririsan kumpulin. Nah, ini golongan misalkan tentang kebersihan, kumpulin. Ini tentang kedisiplinan. Oh, ini tentang keamanan kelas. Gitu ya. Dipilih sama Bapak Ibu wali kelas. Setelah dipilih menjadi beberapa nilai universal atau nilai, nanti Bapak Ibu bikin kalimat positifnya. Siapa yang bikin? Bapak Ibu sama wali kelas sama anak-anaknya. Bikin. Yuk kita bikin, yuk kita buat keyakinan kelas kita berdasarkan peraturan kelas yang kalian buat. Bikin tuh. Ya, tadi yang tentang keamanan bagaimana, tadi yang tentang kebersihan seperti apa. Bikin kalimatnya, kata-katanya. Jadi mungkin keyakinan kelas cukup 3 poin. Kebersihan, keamanan, terus kesehatan, kebersihan, keamanan, disiplinan, ya seperti itu. Ya, itu disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Jadi semua kelas, warga kelas ini berkontribusi secara aktif bareng-bareng bikinnya bersama-sama, ya teman-teman, bikinnya bersama-sama. Nah, nanti kesepakatannya pun atas keputusan bersama, atas keputusan bersama. Oke, bisa dipahami ya? Dipahami. Kemudian ketika keyakinan kelas itu banyak dilanggar oleh warga kelas, maka keyakinan itu bisa ditinjau ulang. Satu, untuk mengingatkan atau kurang cocok nih dengan kelas yang ada itu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh dievaluasi. Yang motivasinya ada yang seperti itu. Saya di sekolah ini harus terkenal, maka saya harus jadi apa? Saya harus jadi ketua OSIS, saya harus jadi ketua paskibra, saya harus aktif, saya harus rajin belajar, saya harus dikenal guru.
kebutuhan dasarnya, penguasaannya lebih banyak. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu waktu menjadi siswa seperti itu bagus, motivasi intrinsiknya luar biasa. Karena Bapak Ibu menjadi yang terdepan, motivasinya biar dapat penghargaan, biar si Bapak tidak marah. Tidak ada motivasi begitu. Tapi motivasinya yang timbul adalah motivasi yang ada di dalam diri. Motivasi Bapak Ibu di dalam hati nurani Bapak Ibu. Siswa kita sama, ya. Dia datang ke sekolah itu motivasinya karena apa? Makanya sekali Bapak Ibu guru ngobrol sama siswa, motivasi sekolahnya karena apa nih? Karena disuruh mama, misalkan guru sekolah. Saya mah ada yang begini, ada yang saya mah pengen sekolah, pengen pintar gitu ya, pengen punya ilmu, saya sekolah. Itu motivasinya intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar, baik dari orang tuanya, dari lingkungannya, maupun dari sekolahnya bukan. Tapi dia motivasinya ada di dalam diri. Itu motivasi intrinsik. Makanya bagaimana caranya kita harus memunculkan motivasi intrinsik itu bagi semua siswa. Ya, motivasi intrinsik bagi semua siswa. Motivasinya tidak motivasi ekstrinsik, tapi motivasinya adalah motivasi intrinsik. Ya. Oke, next, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau menerapkan disiplin di sekolah, ya, menerapkan kedisiplinan di sekolah biasanya akan terbentur dengan apa? Pelanggaran. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau mendisiplinkan anak akan terbentur dengan pelanggaran. Jadi ada keyakinan kelas yang dilanggar, keyakinan sekolah yang dilanggar. Misalnya, tadinya nggak boleh buang sampah di kelas atau di sekolah. Ayo, betul nggak? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang namanya hukuman, penghargaan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa itu hukuman? Nah, ini hukuman apa ini? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini cirinya ya. Dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contoh, datang telat, datang. Jam, mana teh telat wae. Keliling, lapang, 50 kali. Lari kan? Ujung-ujung juga datang. Ujung-ujung sudah disepakati bersama kalau telat itu seperti apa, gitu. Ujung-ujung guru itu menjorok untuk lari keliling 50 kali, diberi hukuman kali 50 kali, atau sok diberi push up 50 kali, kita bisa anak siswa kita yang telat. Ini dia apa? Satu arah, menyakiti, baik menyakiti perasaan maupun menyakiti fisiknya. Atau dicita gitu kan, udahlah. Makanya hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana, tidak ada kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Biasanya seperti itu. Bisa berupa fisik maupun bisa berupa psikis atau dengan kata-kata. Dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ngomong bahasa Sunda kasar-kasarnya, ya. Itu hukuman itu seperti itu. Dan kita sebagai guru jujur saja sering melakukan itu, betul nggak?
Betul. Saya juga introspeksi waktu di guru sok itu. Bener nggak Bapak Ibu? Matematika gitu. Saya beri tugas gitu Bu Irma, ya diberi tugas 5 soal misalkan. Dikerjakan tuh si soal teh. Kadang kita teh sok ambek juga kan, sok ambek akhirnya apa diberi apa? Push up. Push up 10 kali misalkan. Atau jalan jongkok gitu ya. Seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu kayak gitu? Ya. Jujur saya nggak pernah gituin ya. Gitu. Itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman diberikan secara tiba-tiba, tidak terencana, anak atau siswa tersakiti, itu baik psikis ataupun fisiknya. Itu hukuman. Terus berikutnya ada konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu. Yuk kita baca nih konsekuensi. Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, berarti bedanya hari hukuman mah tiba-tiba tidak disepakati, tapi konsekuensi mah disepakati lah sama siswanya. Oleh siswa dan guru, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. So, kalau misalkan terlambat siswa kita di kelas, mau seperti apa? Misalkan, ya, kalau nggak mendengarkan proses pembelajaran, tidak mengikuti pembelajaran, mau seperti apa kita sepakat sama masyarakat. Kalau sepakat, ketuk palu, ketika dia melanggar, dia melakukan itu konsekuensi. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensi mah sudah disepakati. Makanya Bapak membuatlah kesepakatan dengan siswanya. Di sekolah kudu itu Bapak Ibu. Membuat keyakinan sekolah atau apa konsekuensi sekolah harus disepakati dengan siswa. Makanya panggil komite, panggil orang tua, panggil siswanya untuk apa? Menyepakati itu. Kalau terjerat narkoba harus bagaimana? Sepakati lagi. Ya, kalau terjerat minum-minuman keras bagaimana? Ayo peraturan, poin-poin harus disepakati dulu sama siswa dan guru, orang tua, komite, sepakat bersama-sama. Itu baru konsekuensi. Ya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya nih, misalkan gini. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Jadi membuat kesepakatan nih, kalau nggak ngerjain tugas terus menerus, nanti gimana kesepakatannya? Misalnya kesepakatannya anak belajar di luar, gitu. Tapi itu adalah kesepakatan bersama antara siswa dan guru ketika pelanggaran dilakukan. Kesepakatan. Jadi konsekuensi. Jadi lebih manusiawi daripada hukuman ya, betul nggak? Hari hukuman mah tidak terencana, tiba-tiba menyakiti perasaannya, dengan fisik ataupun dengan psikisnya, dengan kata-katanya. Kalau konsekuensi lebih kepada hasil kesepakatan bersama. Jadi memberikan sesuatu itu atas kesepakatan bersama dengan siswa dan guru. Next. Sekarang penghargaan. Nah, efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, betul nggak? Penghargaan akan efektif kalau orang tersebut melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa kita,
dan penghargaan lagi, kadang siswanya jadi ketergantungan. Contoh ini, pelajaran matematik, siapa yang bisa? Akan saya kasih 5.000, kasih uang 5.000 yang bisa, ya. Besoknya siapa yang bisa lagi, lebih cepat keluar, coba kasih 10.000, ya. Jadi nanti lama-lama anak itu akan tergantung dengan penghargaan. Makanya hati-hati ketika memberikan penghargaan. Jadi memberikan penghargaan kadang kita dihukum dengan penghargaan. Ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Betul? Jadi kalau misalkan saya tidak mendapatkan penghargaan dari guru saya kecil hati. Dan kadang menjadi iri hati kepada teman yang mendapat penghargaan. Benar nggak? Si teman dapat itu, saya mau gitu kan. Jadi kadang merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Itu penghargaan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus dan kita harus terus menerus memberikan penghargaan itu kepada siswa. Jadi karena siswanya tergantung terhadap penghargaan yang diberikan, maka siswanya jadi terus menerus ingin dihargai, diberikan penghargaan. Ya. Next. Next ya. Ini sama tentang konsep penghargaan. Nah, ini adalah restitusi. Restitusi itu begini loh, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka tanpa dihardik, tanpa dicaci maki oleh gurunya, tapi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, memunculkan solusi dari permasalahannya, maka dia akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang berbeda dan karakter yang lebih kuat, berubah gitu ya, berubah menjadi lebih baik. Beda kalau dikasih hukuman, contoh tadi, bisa jadi dia dendam, betul nggak? Bisa jadi dia akan menjadi pendendam. Nanti akan dikasih contoh ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi pencarian solusinya dari mana? Ada di mereka. Jadi restitusi itu proses mencari solusinya dari mereka. Jadi kita sebagai apa? Kita sebagai penyedia atau media untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Itu restitusi ya. Restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Ada tahapannya. Tahapannya segitiga restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap. 1, menstabilkan identitas. 2 adalah validasi tindakan yang salah. 3 adalah menanyakan keyakinan. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh kegiatan restitusi seperti apa. Kegiatan segitiga restitusi seperti apa? Saya contohkan. Nih Bapak Ibu, kita contoh bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gibson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru di sisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Contohnya menggunakan segitiga restitusi. Contohnya, Ibu perhatikan. Ini ada siswa dipanggil sama Bapak Ibu gurunya. Datang siswanya. Iya, sekarang. Iya, Pak. Sudah lama lagi sekarang. Berapa hari dari itu? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Nah, nilai kebajikan itu Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang menggunakan penerapan. Ya, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa kita. Jadi tidak pakai bentak-bentak misalnya, tidak pakai dengan kekerasan misalkan dulu itu, ya. Jadi lebih kepada prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip nilai-nilai kebajikan universal yang diutamakan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu bagaimana proses segitiga restitusi ini dilakukan di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Next Bapak Ibu, ini adalah ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol seorang guru
itu ada yang menjadi seorang penghukum, ada yang menjadi seorang penghukum. Jadi kalau guru itu pasti posisi kontrol kita ada di mana nih? Ini buat introspeksi kita jadi guru. Ada yang kita menjadi seorang penghukum. Kalau ada anak yang datang terlambat atau anak yang nggak mengerjakan tugas, gitu ya, jelas langsung aja dihukum. Kamu, ayo kamu deh, apa? Telat we, atau kamu terus we ngerjain tugas, busa 50 kali. Jangan jongkok 50 putaran, keliling lapang 20 kali misalnya. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Terus ada juga posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu kelakuan, apa kamu nggak kasihan sama bapak? Apa kamu nggak kasihan sama bapak? Saya udah bilang berkali-kali supaya tidak telat sekolah. Apa kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Udah ya? Merasa dia bersalah. Kemudian bisa menjadi seorang teman. Teman mah biasa, seperti teman deh. Sebagai pemantau, datang gitu ya, telat. Jeffrey, kamu telat ya? Ya maaf. Kamu tahu nggak peraturan jam berapa kalau masuk sekolah? Itu pemantau tuh. Jam 7 Pak, sekarang jam berapa? Jam 7:30 Pak. Terus bagaimana kalau telat sekolahnya? Kamu tahu kan konsekuensinya gimana? Nah itu pemantau. Nah ada juga poin yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer itu yang melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Yang melakukan 3 langkah segitiga restitusi biasanya dia melakukan posisi kontrolnya sebagai manajer. Gitu ya. Coba kita lihat teman-teman video yang menunjukkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa perbedaannya? Kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat bersama-sama. Ya. Shopee 10 Best Festival Promo Puncak 10 Oktober. Nikmati gratis ongkir Rp0 semua toko. Reflek Shopee. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru ini akan dicontohkan bagaimana Salam bahagia ibu dan bapak bagaimana guru hebat. posisi kontrol Dalam penghukum, penerapan bagaimana disiplin teman, rasa positif bersalah sampai restitusi, ke manajer salah kerja. satu program yang Yuk. dikembangkan Membuat merasa bersalah ya. Coba. Atau teman tadi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Merasa bersalah. Duh, gimana ini? Buat dia merasa bersalah. Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Hanya galak kalau Maaf sekali. merasa bersalah, membuat merasa posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya. Jadi dipendam, ini dipendam. Nah sekarang posisi teman. Kalau ada sesuatu yang melanggar peraturan, posisi teman. Masih si Naren ya? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Itu Cica. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini jadi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Betul, sama Bu Cica mukul itu baik ada siswa itu deh. Sama Bu Bima dan Bu Bima tadi penghukum. Ya, di posisi apa? Pemantau ya. Menjadi posisi kontrolnya pemantau kita. Bagaimana kalau kita menjadi posisi pemantau? Soalnya sekali kita ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita? Pemantau Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, Paham Bu, pemantau ya. saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi konsekuensinya dia Posisi harus pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsep. ya. Jadi Bapak Ibu tadi kita kalau nonton 5 posisi kontrol ini, pertanyaan saya ke Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu seringnya yang mana? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau yang paling terakhir yang ini? Pasti beda-beda ya. Satu orang dan orang lain beda-beda. Kita 1, 2, dan 4. Ada yang dominannya 1, ada yang 2, 3, 5. Nah, itu pasti berbeda-beda dengan cara Bapak Ibu menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, tapi Bapak Ibu kan tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah posisi kontrol kita terhadap siswa yang bermasalah. Nah, hari ini Bapak Ibu sudah paham, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi manajer. Coba kita buat menjadi posisi kita menjadi posisi manajer, bukan posisi nomor 1 lagi. Itu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu sudah paham dengan 5 posisi kontrol, dengan cara merestitusi siswa yang bermasalah dengan langkah-langkah tadi yang 3 langkah itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ya, baik di kelas Bapak Ibu maupun di lingkup sekolah saat Bapak Ibu menjadi kesiswaan menghadapi siswa yang bermasalah. Baik, atau Bapak Ibu menjadi seorang guru yang mengajar di kelas masing-masing dengan permasalahan yang berbeda. Jadi ya Bapak Ibu ya.
itu tentang bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Oh, udah sampai. Berarti Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan ya berkaitan dengan budaya positif ya, budaya positif yang bisa dicontoh, yang bisa diambil manfaatnya oleh Bapak Ibu semua, agar apa? Agar kita di sekolah SMP N1 Terpadu Satuan Gunung ini tercipta budaya positif ya, budaya-budaya yang positif menimbulkan sekolah-sekolah yang nyaman, aman, damai buat semuanya, baik buat siswa maupun buat kita semuanya warga sekolah di SMP 1 Terpadu 1 Warung. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.